Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini saya akan bahas kelanjutan dari part 1. Saya mulai dari nomor 11. Ini kita akan membahas penilaian harian bab kesetimbangan kimia ya. Kimia kelas 11 saya ambil dari buku PR Intan Pariwara. Oke, kita simak bersama ya. Nomor 11. Proses pembuatan amoniak disebut proses Haber-Bosch. Persamaan reaksi yang terjadi sebagai berikut. Nah, ini adalah persamaan reaksinya. Perlakuan yang tepat untuk meningkatkan produksi amoniak. Amoniak meningkat, maka artinya kesetimbangan harus bergeser ke amoniak. Amoniak itu di kanan, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan agar bergeser ke kanan? Kita lihat entalpinya adalah negatif. Kalau negatif, maka eksoterm. Artinya kanan bersifat eksoterm sedangkan kiri bersifat endoterm. Berarti agar meningkatkan produk maka suhu harus diturunkan. Karena jika suhu diturunkan maka kesetimbangan bergeser ke eksoterm. Ya, berarti ke arah yang negatif ini. Oke, coba kita lihat apakah menambahkan konsentrasi H2. Jika salah satu konsentrasi ditinggikan, maka kesetimbangan bergeser ke lawan ya. Nah, ini kok konsentrasi H2 ditinggikan, tapi N2 diturunkan? Nggak bisa. Ya, ini tidak bisa. Apakah mengurangi konsentrasi N2? Jika N2 dikurangi, maka kesetimbangan bergeser ke N2 atau ke sendiri. Nah, ini mengurangi konsentrasi NH3. Jika konsentrasi NH3 dikurangi, NH3 itu kan berada di sisi kanan ya. Maka ya ke sendiri, ke kanan. Loh, ini yang poin N2 ke kiri, yang ini kok ke kanan. Bingungin ya, maka ini salah juga. Next, poin C, memperbesar volume. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien yang besar juga. Ya, untuk ruas kiri, koefisiennya berapa, Dek? Kita lihat. 1 ditambah dengan 3, maka ruas kiri koefisiennya adalah 4 ya, koefisiennya 4, sedangkan ruas kanan koefisiennya adalah 2. Nah, kalau volume diperbesar maka ke koefisien yang besar dong, maka jadinya ke kiri, salah, kita mintanya ke kanan. Oke ya, cek poin D, mengurangi konsentrasi H2. Oke. Jika salah satu konsentrasi dikurangi, maka kesetimbangan bergeser ke sendiri ya. H2 di mana Mbak? H2 itu di sisi reaktan. Jika H2 diturunkan, maka kesetimbangan ke H2. Maka salah. Mintanya kan kesetimbangan bergeser ke NH3. Oke, next kita ke poin E. Mengurangi konsentrasi NH3. Oke, jika salah satu konsentrasi diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke sendiri. NH3 berada di sisi kanan ya, ternyata diturunkan ya, berarti ke kanan, ke sendiri. Betul, yang kita minta itu ke kanan. Dan menurunkan suhu, betul sekali. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke eksoterm. Eksoterm berada di sisi kanan ya. Perlakuan yang benar itu adalah poin E. Next, saya masuk ke soal nomor 12. Pernyataan yang benar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Perubahan suhu tidak menggeser kesetimbangan. Salah. Katalis hanya mempercepat tercapainya kondisi setimbang. Betul. Penambahan volume akan menggeser kesetimbangan ke arah produk. Belum tentu. Yang lebih tepat, menambahkan volume itu akan bergeser ke koefisien yang besar juga. Ya, belum tentu produk itu koefisiennya lebih besar, ya. Salah. Pengurangan tekanan akan menggeser kesetimbangan ke arah reaktan, belum tentu. Yang jelas, kalau tekanan diturunkan, maka bergeser ke koefisien yang besar juga. Reaktan belum tentu koefisiennya lebih besar daripada produk. Mengurangi konsentrasi produk akan menggeser kesetimbangan ke arah reaktan. Salah. Jika salah satu konsentrasi diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke sendiri. Begitu ya. Kalau misalkan produk itu yang dikurangi, maka ke sendiri. Kemana? Ya ke produk. Gitu. Bukan ke sebaliknya ke reaktan. Begitu ya.
Ya, maka jawaban yang tepat itu adalah poin B. Nomor 13, harga KC ya. Ini ternyata sudah dalam keadaan setimbang, mol setimbang. Ingat ini volumenya 2 liter. Kita masukkan ya nilai KC, kita lihat persamaan kesetimbangannya. Hati-hati, yang boleh masuk ke KC adalah yang fasenya gas atau aqueous. Maka nanti sini H2S pangkat koefisiennya 1 dibagi dengan H2 koefisiennya pangkatnya juga 1. Hati-hati sekali sini S-nya S-nya ini fasenya solid ya. Solid itu nggak masuk ke persamaan KC. Maka tidak kita ikut sertakan ya dalam perhitungan. Oke, konsentrasi H2S mana Mbak? Ini ada mol ya. Maka nanti 0,12, ingat itu baru mol. Volumenya jangan lupa 2 liter. Maka saya bagi dengan 2 liter. Pangkat 1 mol bagi volume ya. Dibagi dengan H2 mana? Ini 0,06 kali ya. Oh ya betul. 0,06 dibagi dengan volumenya sama ya. Volumenya 2. Pangkatnya itu juga 1. Iya. Maka jawabannya berapa Mbak? Jawabannya itu adalah 0,12 dibagi 2. 0,06. Lalu 0,06 dibagi 2. Itu 0,03 ya. Begini guys harusnya jawaban yang tepat. Saya tidak menemukan jawabannya. Oke, yang tepat adalah seperti ini. Saya bisa lanjut ke soal nomor 14. Silakan jika ada yang sudah ketemu jawaban nomor 13 ya, mungkin saya ada kekeliruan. Tapi saya ketemunya adalah seperti itu ya, Dek. Nomor 14, bagaimana? Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Diketahui ada 2 NaOH yang fasenya aqueous. Ditambah dengan CaCO3, fasenya aqueous atau larutan, menghasilkan natrium karbonat, kalsium hidroksida. Semuanya fasenya larutan ya, dan dia menghasilkan energi. Jika suhu sistem diturunkan, oh ternyata suhunya diturunkan. Ini adalah ini kata kuncinya ya. Kalau menghasilkan energi, maka reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Melepas energi artinya. Kalau eksoterm artinya produknya bersifat eksoterm, produk itu dipengaruhi oleh entalpi ya. Ini reaksinya berjalan secara eksoterm, maka artinya produk itu bersifat eksoterm, maka reaktannya kebalikannya, endoterm. Begitu ya. Oh ternyata suhunya itu diturunkan. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke eksoterm. Maka bergeser ke kanan. Ya, pelajari kembali lebih lanjut ya di UK sebelumnya tentang pergeseran kesetimbangan sudah saya bahas. Karena bergeser ke kanan dan ini suhunya berubah atau kita bermain suhu, maka nilai KC-nya akan bertambah. Kalau kalian bermain suhu, kok ternyata kesetimbangan bergeser ke kiri, maka KC-nya berkurang. Tapi kalau bermain volume, tekanan, dan konsentrasi, apabila kesetimbangan bergeser ke kanan maupun ke kiri, nilai KC-nya tetap ya. Jadi nilai KC itu hanya dipengaruhi oleh perubahan suhu. Bagaimana jawabannya? Jawabannya itu adalah ini ya, poin E ya, ke kanan dan harga K bertambah. Oke, semoga kalian paham. Kita masuk ke soal nomor 15. Saya buat dulu ya reaksinya ya. 2MO2 solid menghasilkan 2MO solid ditambah O2 gas. Reaksi penguraian 0,6 mol MO2. Ya, saya buat kayak gini terlebih dahulu. Ya, terjadi pada keadaan setimbang ada 1,44 liter gas oksigen. Ya, saya akan mencari molnya dahulu ya. Rumusnya mol dalam keadaan RTP. Hati-hati, rumusnya adalah V dibagi 24. Ya, ini adalah 0,06. Saya masukkan ya, Dek. Masukkannya kemana, Mbak? Di sini, Dek. Nah, ini sebanyak 0,06. Nah, ini dalam keadaan mula-mula produk belum kebentuk apa-apa. Jika dalam keadaan setimbang itu ada di sisi produk ada angka, maka ini kita naik ke atas, maka menjadi plus 0,06. Maka nanti sini ketemu deh, jangan lupakan perbandingan koefisien 2
per 1 dikali 0,06. Ya, maka jawabannya adalah 0,12. Ya, begini deh. Ya, ditanya adalah yang terurai. Ditanya adalah alfa. Rumusnya alfa itu adalah mol reaksi dibagi mol mula-mula dikali dengan 100%. Ya, yang bereaksi adalah 0,12, mula-mulanya adalah 0,6 dikali 100%. Oke, 12 per 60 dikali 100%. Berapa, Dek? Jawabannya adalah 20%. Begitu ya. A. Kita lanjut ke soal nomor 16. Ini bagaimana soalnya? Saya akan tulis dahulu ya. Ada H2 fasenya gas bereaksi dengan I2 fasenya gas, menghasilkan 2HI yang fasenya gas. Apabila nilai K-nya adalah 1/4 dalam wadah 1 liter. Kc-nya ada ya, Dek ya. Pada keadaan setimbang terdapat X MH2 dan YMHI. Ditanya konsentrasi I2. Oh, begitu ya. Oke, berarti sudah dalam keadaan setimbang ya. H2-nya itu adalah X molaritas, HI-nya itu adalah Y molaritas, yang ditanya konsentrasinya I2. Begitu guys ya. Kita masuk ke persamaan keseimbangannya dulu ya. Tetapan keseimbangannya ya. Ini semua fasenya gas, maka boleh ikut HI pangkat 2, koefisien produk dibagi reaktan ya. H2 pangkat 1, I2 pangkat 1 ya. Nilai K-nya adalah 1/4, HI-nya saya masukkan Y kuadrat dibagi dengan H2-nya itu adalah X, I2-nya nggak tahu ya. Oke, saya tulis I2 aja, kan pangkat 1 ya. Lalu saya kalikan silang, maka nanti di sini I2X, di sini adalah 4Y kuadrat. Maka nanti konsentrasi I2 itu adalah 4Y kuadrat dibagi dengan X. Oh, mintanya bukan seperti ini. Oke, saya rubah di sini ya. Maka 4Y kuadrat dikali X pangkat min 1. Mana, Dek, jawabannya, Dek? Ya, jawabannya itu adalah poin D ya. 4x min 1 Y kuadrat. Ya, oke. Saya lanjut ke soal nomor 17. Diketahui ada 2 AB3 yang fasenya gas menghasilkan A2 yang fasenya gas, 3 B2 yang fasenya gas. Penguraian AB3 pada suhu 27 Celcius, diketahui nilai Kp pada suhu tersebut. Oke. Nilai Kp-nya adalah 2,46. Terdapat tetapan Avogadro-nya ya, 0,082 liter atm mol Kelvin. Berapakah nilai Kc-nya? Nah, inilah hubungan Kp dan Kc ya. Rumusnya bagaimana? Kp sama dengan Kc RT pangkat delta M. Ya, ternyata Kp-nya itu 2,46. Kc-nya tidak tahu, R itu 0,082. T itu wajib Kelvin ya, ternyata ini 27 Celcius. Maka nanti 27 ditambah dengan 273. Ya, maka suhunya 300. Delta N apa, Mbak? Delta N itu adalah koefisien produk. Berarti kan ini 1 ditambah 3. Ya, maka 4 dikurangi reaktannya 2. Begitu guys ya. Maka nanti nilai Kc adalah 2,46 dibagi. Bentar ya, saya hitung dulu ya. 0,082 dikali dengan 300. 24,6 ya. 24,6 dikuadratkan. Saya masukkan di sini ya. 24,6 dikuadratkan. Oke, maka nanti nilai Kc adalah 24,6 kali 10 pangkat min 1 dibagi 24,6 dikali 24,6. Maka ini hilang 1 ya, Dek ya. Ya, ini berarti 0,1 dibagi dengan 24,6 ya. Maka masing-masing baik atas maupun bawah saya kalikan 10.
maka 1/246. Ya, ini jawabannya. Oke, jawaban yang tepat itu adalah A. Baik pembilang maupun penyebut saya kali 10. Begitu deh. Oke ya. Ya, nomor 18. Diketahui ada N2H6CO2 yang fasenya solid menjadi 2NH3 yang fasenya gas ditambah dengan CO2 yang fasenya gas pada volume 2 liter sebanyak 0,4 mol. Amonium karbamat dipanaskan pada suhu tertentu. Ternyata alfanya itu adalah 75%. Berapakah nilai Kc-nya? Oke, saya buat mula-mula reaksi setimbang. Iya, saya beginikan. Saya hitung dari nilai alfa ya. Apa rumusnya alfa? Sama kayak tadi, mol reaksi dibagi dengan mol mula-mula. Nah, alfanya 75%, artinya 0,75. Yang bereaksi itu tidak tahu. Nah, mula-mulanya itu adalah 0,4, begitu ya. Maka amonium karbamat yang bereaksi nanti ketemu. 0,75 itu sama aja 3/4 ya. 3/4 dikalikan 0,4. Jawabannya 0,3 ya. Iya, begitu. Maka ini yang bereaksi adalah 0,3. Ini sebagai patokannya untuk mencari nanti sini dan sini ya. Maka berapakah molnya NH3? 2/1. Ini kan karena koefisiennya 1 ya. Dikali 0,3. Maka 0,6. 1/1 dikalikan 0,3. Sininya 0,3. Begitu ya. Ini 0,4 kurangi 0,3 itu 0,1. Oh, ditanya apa tuh, Dok? Oh, nilai Kc. Ya, oke. Bisa ya. Yuk saya akan mencari Kc. Ini fasenya gas, maka nanti NH3 konsentrasinya pangkat 2, CO2 pangkat 1, ingatlah ini fasenya solid. Solid tidak masuk ke persamaan Kc ya, maka hanya ini aja. Rumusnya konsentrasi adalah mol bagi volume. Ini lihat volumenya 2 liter. Hati-hati ya, ini masih mol kalian ya. Maka nanti saya buat seperti ini, 0,6/2 kuadrat dikali 0,3 mol per volume pangkat 1. Begitu ya. 0,6 dibagi 2 adalah 0,3. 0,3 kuadrat maka 9 kali 10 pangkat min 2. 0,3 bagi 2 itu adalah 0,15 ya. Ya, saya hitung dulu ya. Kita akan memperoleh hasilnya. Hasilnya itu adalah 0,0135 ya. Semoga hitungannya benar ya, kita sama ya. Jawabannya adalah B. Semoga kalian bisa. Kita masuk ke soal nomor 19 ya. Diketahui ada A ditambah dengan 2B menghasilkan C ditambah dengan 5/2D. Ternyata nilai K-nya adalah 4. Pertanyaannya adalah berapakah sih nilainya Kc untuk 2C ditambah 5D menghasilkan 2A ditambah 4B. Ini nilai K-nya berapa? Oke ya. Begini saja, saya mau masuk dari 2C. 2C. C mintanya di sisi kiri. Oh, ternyata di soal disediainya di sisi kanan. Maka reaksinya nanti sini harus dibalik ya. Bukan dibalik ya, dipindah ruaskan ya. Nanti pindah ke sana. Oke, maka ini harus dipindah. Kalau dipindah, maka nanti jadi 1/K, ya, maka menjadi 1/4. Selanjutnya, mintanya koefisiennya 2, kok disediainya koefisiennya 1. Maka setelah dipindah, dibalik, kita kalikan 2. Karena mintanya koefisiennya 2. Disediainya 1. 1 kalikan 2 kan 2. Kalau dikali, maka nanti jadi pangkat. Perhatikan ya, ini di uji kompetensi sebelumnya juga ada. Maka jawabannya 1/16. Berapa ya 1/16 ya? 0,0625. Begitu deh. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 20. 2HI yang fasenya gas menjadi H2 yang fasenya gas, I2 fasenya gas. Ternyata harga Kc-nya adalah 0,02.
Jika pada kondisi tertentu konsentrasi Hi2M, H2 adalah 0,5 M, dan I2 adalah 0,1 M. Pernyataan yang benar sesuai data tersebut. Oh, ya kita coba lihat ya. Kita akan mencari nilainya Qc ya, hasil kali konsentrasi. Qc itu berarti rumusnya hampir sama ya, konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Ya, maka 0,5 ini kan sudah konsentrasi ya, dikalikan 0,1 saja, hasilnya dibagi dengan 2 kuadrat. Ya, maka 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 4. 5 bagi 4 berapa ya Mbak? 1, berapa nih? 1/4 itu 25 ya. 1,25 kali 10 pangkat min 2. Ini nilai Kc-nya kan 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, berarti mana yang lebih besar ini? Berarti kan Qc lebih kecil ya dari Kc. Ya, paham ya? Qc lebih kecil daripada Kc. Mana D? Salah. Salah ya. Salah. Nah, apabila Qc lebih kecil daripada Kc, maka kesetimbangan bergeser dari kiri ke kanan ya, atau kesetimbangan bergeser ke kanan. Oke, karena bergeser ke kanan maka nanti H2 dan I2 menjadi bertambah ya. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Oke, terima kasih sekali atas perhatian adik-adikku semuanya. Semoga membantu kalian dalam belajar. Ya, simak kembali video makin privat lainnya. Assalamualaikum.